Dilahirkan tapi nggak ada yang melahirkan. Part 1. Jadi dulu di pinggiran kota aku ada kejadian. Jadi pas aku SMP ada seorang bidan yang didatangin seorang ibu-ibu tengah malam. Ibu-ibu itu datangnya ke bidan itu dengan jalan kaki. Seperti biasa prosedurnya, si ibu itu saat datang langsung ditanya alamat dan lain-lainnya. Dan gak berapa lama si ibu bilang udah kontraksi dan mau melahirkan. Singkat cerita, si ibu ini melahirkan anak perempuan dengan selamat dan juga sehat. Seperti biasanya, setelah melahirkan, bidan langsung membersihkan bayinya. Saat bidannya mau membalikan anaknya ke ibunya udah gak ada. Bidannya nyari ke sekeliling rumahnya, tapi tetap juga gak ada. Ibu bidannya masih positif thinking, mungkin ibunya gak punya biaya ataupun emang mau meninggalkan anaknya karena permasalahan ekonomi. Tapi karena ibu bidannya udah tahu alamatnya, ibu bidannya berniat untuk memberikan anaknya besok pagi ke keluarganya. Gak cukup. Dilanjut, karena pagi ibu bidannya banyak sekali tugas dan juga gak sempat untuk mengantarkan bayinya, Bu bidan berinisiatif mengembalikan anaknya itu sehabis sholat maghrib. Dikarenakan dia pikir kalau malam hari itu semua keluarganya ada di rumah. Singkat cerita, Bu bidan akhirnya setelah sholat maghrib dia langsung berangkat untuk mencari rumah dari bayi tersebut. Karena posisi rumahnya beda kampung dengan Bu bidan tersebut, dan juga Bu bidan sempat mencari-cari alamatnya, Bu bidan ini sampai setelah azan Isya. Saat sampai tepat di depan rumahnya, Bu bidan ini sedikit bingung karena di rumahnya ramai banget orang. Tapi Bu bidan masih positive thinking. Mungkin rumahnya ramai karena si ibu sudah melahirkan dan bayinya hilang. Tapi saat masuk rumah, Bu bidan makin kaget karena di dalam itu ramai karena habis tahlilan. Singkat cerita, Bu bidan akhirnya tanya, dan akhirnya Bu bidan tahu ternyata itu tahlilan si ibu. Dilanjut di sini. Jadi Bu bidan tahu ternyata tahlilan itu adalah tahlilan si ibu itu yang sudah 7 harinya. Beliau memang sudah meninggal tepat 7 hari yang lalu dikarenakan penyakit jantungnya. Dan beliau memang meninggal saat sedang hamil besar. Singkat cerita, keluarganya pun shock karena ada bayi ini. Tapi dilihat dari kemiripannya, emang bayi ini mirip dengan almarhum ibunya. Akhirnya keluarga pun menerimanya. Dan anak ini udah gede. Terakhir aku dengar kabar pas mau masuk SMA, dia itu udah mau masuk SD. Sebenarnya aku cari verifikasi di internet juga, karena mungkin dulu masih kurang sekali untuk update berita. Dan kotaku kota kecil. Tapi aku tanya teman-teman aku. Sama yang ini beda orang. Ruben dan Jenny banyak yang tahu kok. Tanya aja orang daerah